Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat siap belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita semua pada hari ini bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar ya. Coba sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, semuanya pada berdiri dulu. Cek kerapiannya ya. Cek bajunya, kerapiannya gimana, udah rapi? Ayo. Dicek dulu saya. Dah. Udah ya. Dan silakan duduk kembali. Duduk lagi ya. Bu Guru mau bertanya, tadi siapa yang datanya paling duluan? Siapa namanya? Raihan. Coba Raihan sekarang pimpin doa. Ya. Maju sayang. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Coba Bu Guru mau bertanya, hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Tanggal 10 bulan September tahun 2020. Nih, perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang? Alhamdulillah semuanya senang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru cek dulu kehadirannya ya. Yang Bu Guru panggil, tolong jawab ya. Abid Atar, Adrian Farhan, Apip Jupat, Aida, Aiman Aidin, Ahmad Rizky, Alif Rob, Amanda Tri Pangestu, Akila Ganja, Akila Khairunisa,
Delia Silvana Putri. Hadir. Ya. Hana Afifah. Hadir. Himawan Bayu. Hadir. Kartina Intan. Hadir. Kaila Aprilia. Hadir. Kirania Hikari. Hadir. Mahira Ispahlani. Hadir. Muhammad Rizky Padilla. Muhammad Eza. Hadir. Muhammad Ma'ruf. Hadir. Muhammad Nabil. Hadir. Nabila Rizky. Ya. Nazmat Munisa. Hadir. Natasha Mursa Fitri. Hadir. Naja Nuril. Nindya Raisa. Rafael Oktora. Hadir. Ya. Raihan Saputra. Hadir. Safira Anissa. Talita Hasna. Jahira Mayani Putri. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini hadir semuanya ya. Sebelum mau mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kabupaten Bekasi sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air kita. Ya, mari kita tanamkan jiwa nasionalisme kita. Ya, ya. Indonesia, tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Lanjut dengan lagu himne Kabupaten Bekasi ya. Bekasi berdiri perkasa.
ya. Sekarang coba tepuk dulu P5. Masih ingat? Coba ayo semangat ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pinter, terima kasih ya, hebat semuanya ya. Nah, sekarang Bu Guru mau mengingatkan kembali pembelajaran yang telah lalu. Minggu kemarin belajar tentang apa? Aku hidup. Tentang makhluk hidup. Coba Bu Guru bertanya, makhluk hidup itu ada apa aja? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Siapa yang hafal ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri dari makhluk hidup, siapa yang hafal? Eja? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Nih, sekarang coba kalian tarik nafas dulu. Keluarkan. Nah, itu salah satu cirinya. Berarti apa? Satu, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang. Yang keempat, memerlukan makanan. Kalian memerlukan makanan enggak? Nah, makanan yang kalian makan berasal dari mana? Coba, siapa yang ingat? Ada yang berasal dari tubuh. Ada yang berasal dari apa lagi? Dari hewan, ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, kalau tumbuhan dapat makanan dari mana? Dengan memasak. Tumbuhan bisa masak itu. Memasak makanannya sendiri. Nah, itu dengan istilah apa? Fotosintesis. Pintar semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kalian dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis tersebut. Yang kedua, kalian dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengkaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi ini ya. Jadi tumbuhan apapun yang ada di bumi ini kamu harus lestari. Karena apa? Karena kalian, kita semua menghirup oksigen yang berasal dari Tuhan ya. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu. Masih ingat lagunya? Lagu tentang fotosintesis ya. Ayo kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Tahu sejarahnya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabnya.
Fotosintesis terjadi pada daun akan menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya, hasil oksigen, gula dan karbohidrat. Nah ya, alhamdulillah ya, kalian masih pada ingat tentang fotosintesis. Nah sekarang Bu Guru mau liatin ini. Di sini juga di layar ada ya. Nih, gambar apa kira-kira ini? Gambar pohon. Pohonnya mulai dari apa? Dari kecil. Terus tumbuh sedang, tinggi dan semakin tinggi, akhirnya besar. Kalian bisa paham gak kira-kira ini bisa besar, bisa tumbuh karena apa? Air. Nah, terus kalian dari bisa langsung segede begini nggak? Bayi dulu nggak? Bayi dulu ya. Dari bayi nggak bisa ngapa-ngapain, terus tengkurap, merangkak, berjalan, akhirnya bisa berlari. Karena apa coba? Bertumbuh karena apa coba? Karena dikasih makan sama mama? Betul, karena dikasih makan sama mama katanya ya. Dari gambar yang udah Bu Guru tampilkan, coba bagaimana tumbuhan bisa tumbuh menjadi besar? Terus bagaimana tumbuhan mencari makanannya? Coba. Dan yang ketiga, apa perbedaan manusia dengan tumbuhan dari cara mencari makanannya? Nanti kalian jawab ya. Siap? Sebelum kalian menjawab, kita saksikan dulu video yang akan Ibu tampilkan ya, biar kalian lebih paham. Siap? Ya. Amati video yang Bu Guru tampilkan. Ayo belajar peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Sekarang uang gelas atau mangkok tuangkan air hujan. Setelah udara di tangan sudah berhasil melakukan percobaan dari percobaan tadi. Duduk yang rapi dan beserta fungsinya. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Sama seperti kita, tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Lalu, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis? Yuk kita belajar bersama. Proses fotosintesis biasanya terjadi di daun atau di bagian tumbuhan yang mengandung zat bernama klorofil. Zat klorofil adalah zat pemberi warna hijau pada daun. Bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis adalah energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Proses pertama, tumbuhan akan menyerap air di dalam tanah melalui akar, lalu dibawa melewati batang menuju ke daun. Proses kedua, energi cahaya dari matahari atau bisa juga dari lampu neon akan diserap oleh daun untuk menjadi bahan fotosintesis.
Proses ketiga, pada daun terdapat zat spesial bernama klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya yang masuk ke dalam daun untuk selanjutnya memulai proses fotosintesis. Zat klorofil memberi warna hijau pada daun tumbuhan. Proses keempat, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernafasan manusia, hewan, dan juga asap kendaraan yang berada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui mulut daun bernama stomata untuk memulai proses fotosintesis. Selanjutnya, saat semua bahan sudah menyatu di dalam daun, proses fotosintesis atau memproduksi makanan pada tumbuhan akan dilakukan. Proses ini terjadi di dalam bagian daun yang tidak dapat kita lihat yang bernama kloroplas. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida akan berubah menjadi gas oksigen dan karbohidrat dengan bantuan klorofil dan energi cahaya matahari atau cahaya lampu neon. Ternyata hasil dari fotosintesis adalah gas oksigen dan zat karbohidrat. Gas oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan membuat udara menjadi bersih yang nantinya dapat kita hirup. Lalu, makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis dinamakan karbohidrat. Zat karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan tetap hidup. Kelebihan karbohidrat pada tumbuhan nanti akan disimpan pada bagian buah dan biji tumbuhan ya teman-teman. Apakah kamu tahu manfaat proses fotosintesis pada tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan membutuhkan proses fotosintesis agar dapat tumbuh besar. Saat tumbuhan sudah besar dan berbuah, maka tumbuhan dapat menjadi makanan bagi manusia yang dikonsumsi setiap hari. Fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Manusia menghirup oksigen untuk bernapas di udara yang bersih. Tantangan. Setelah kita belajar dan melakukan Sudah menyaksikan videonya? Ada yang ditanyakan dari video tadi? Ada yang ditanyakan? Apa sudah paham semua? Apa sudah paham semua? Nah, kalau begitu Bu Guru yang bertanya. Ya, siap? Nah, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh menjadi besar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Karena ada cahaya matahari, terus melakukan proses fotosintesis, betul ya. Jadi karena apa bisa tumbuh besar? Karena tumbuhan tersebut makanannya berasal dari hasil fotosintesis, ya betul. Kedua tadi, bagaimana tumbuhan mencari makanannya? Tadi sama. Bagaimana tumbuhan mencari makanannya? Siapa yang tahu? Dengan cara memasak makanannya sendiri, ya. Proses fotosintesis ya. Tadi betul sekali ya. Coba perbedaannya. Perbedaan cara memperoleh makanan antara manusia dengan tumbuhan. Ayo. Kalau tumbuhan tadi dengan apa? Dengan cara memasak makanannya sendiri. Kalau manusia?
Tidak. Ya, kita bahas satu-satu ya. Oke. Nih. Kita bahas dulu. Lihat. Nah, tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi besar karena tumbuhan juga makan layaknya manusia, ya. Sama, tapi kalau tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Dengan bantuan apa tadi? Cahaya matahari. Betul ya. Nah, bagaimana caranya tumbuhan mencari makanannya? Tadi dengan cara memasak makanannya sendiri, yaitu dengan bantuan cahaya matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, ya, melalui energi matahari. Glukosa itu apa? Glukosa adalah makan utama tumbuhan yang menyediakan energi untuk pertumbuhan dan reproduksi, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dan bisa berkembang. Iya, ya. Nah, yang terakhir tadi, ya, yang terakhir apa tadi? Perbedaannya manusia dan tumbuhan cara mencari makanannya. Kalau tumbuhan tadi membuat makanannya sendiri karena mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Jadi daun pinter, ya. Sedangkan manusia itu makhluk lain bergantung pada sumber makanan dari luar. Kenapa bisa disebut seperti itu? Ya, kita tidak bisa, manusia itu tidak menghasilkan makanannya sendiri, tapi dan berasal dari makhluk lain. Contohnya, ibu bisa makan nasi setiap hari. Berasal dari mana nasinya? Dari tumbuhan padi. Ibu bisa makan nasi dicampur dengan daging ayam. Daging ayamnya dari mana coba? Berasal dari hewan ayam, ya. Makan telur berasal dari hewan, ya. Bisa dimengerti? Paham semuanya? Paham, ya. Nih, ya, coba lihat dulu ya. Fotosintesis itu adalah proses yang paling penting di muka bumi. Ini karena apa? Karena satu, menghasilkan oksigen yang kita hirup. Kita setiap hari menghirup oksigen, ya. Terus menyediakan makanan untuk tumbuhan dan hewan. Ketiga, menyerap CO2 dan menjaga keseimbangan iklim bumi. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Kita mengeluarkan CO2. Racun bukan? Racun. Diserap oleh apa? Adik. Oleh tumbuhan yang melepaskan oksigen diserap oleh makhluk lain seperti manusia, ya. Berjasa nggak tumbuhan? Berjasa, ya. Makanya proses fotosintesis itu sangat penting, ya, karena menghasilkan oksigen yang setiap hari kita hirup sehingga kita bisa hidup, bisa bernapas sampai saat ini, ya. Terus menyediakan energi dari bahan bakar fosil dan terakhir menjaga keanekaragaman hayati di bumi. Apa artinya? Menjaga keanekaragaman hayati di bumi. Jadi tumbuhan yang ada di bumi itu tidak akan musnah. Artinya perkembangbiakannya itu ada, ya. Jadi tidak yang ini tiba-tiba tumbuhan padi udah nggak ada lagi bibitnya. Karena tidak berkembang biak, tidak seperti itu. Karena ada fotosintesis, terus berkembang dan banyak tumbuh di muka bumi ini, ya. Sehingga kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk lainnya bisa terpenuhi, ya. Apa yang Bu Guru tadi jelaskan sudah pada paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah,
kerja untuk kerja kelompok biar kita tidak bosan, biar kita nambah semangat hari ini. Kita ice breaking dulu yuk. Yuk. Ice breaking dulu ya. Nanti kalian kerjakan berkelompok, semuanya bekerja sama. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bentuk kemarin ya. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian isi, semuanya harus bekerja sama ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini kelompok 6. Apa sayang? Nah ya, coba lihat ada lembar kerja yang sudah ibu berikan. Yang pertama, nah ada gambar tumbuhan. Di situ di bawahnya ada air, ada karbon dioksida, terus ada klorofil. Kalian masukin ya, termasuknya ke nomor 1 itu apa? Udah dinomorin sama guru. Nomor 2-nya apa? 3 apa? Semuanya dilengkapin ya. Nah, terus lembar kerja yang kedua, dari gambar yang ibu berikan di situ, jelaskan proses fotosintesis ya dari gambar tersebut. Yuk, mulai mengerjakan ya.
Gaya dong, gaya. Bagaimana, paham? Yang jadi beritanya paham? Ada yang udah selesai belum? Paham? Yang ibu suruh paham? Waktunya 20 menit ya. Ayo dikerjakan ya, bekerja sama yuk. Udah selesai belum? Belum, ayo lanjutkan.
Sudah? Siapa yang udah selesai? Udah baru satu kelompok. Udah, yuk selesaikan dulu ya. Nanti kita presentasikan ke depan. Ya, satu kelompok, satu kelompok. Udah semua? Nama kelompok berapa? Udah? Udah ya? Udah semuanya? Udah, sekarang semuanya duduk lagi yang rapi. Duduk lagi yang rapi ya. Yuk. Duduk yang rapi lagi. Nah, sekarang kita akan presentasi dari lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, penampilan dari kelompok 1. Ayo, untuk kelompok 1 semuanya maju ya. Maju semuanya sayang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Ida dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. Menurut kami, proses-proses fotosintesis pada tumbuhan adalah C1. CO2 diserap oleh tumbuhan melalui stomata. 2. Air diserap dari akar tumbuhan menuju daun. 3. Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil. 4. Energi dari cahaya matahari mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. 5. Hidrogen yang telah dihasilkan bergabung dengan karbon dioksida sehingga terbentuk gula atau karbohidrat sebagai makanan bagi tumbuhan. 6. Oksigen terbuang dengan cara keluar dari stomata atau lentisel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sahabat, ada yang mau bertanya? Bisik-bisik. Tadi kamu baru tanya kan? Mau bertanya tadi? Apa tadi yang mau ditanyakan?
Ya. Ya, ayo. Apa itu klorofil? Apa itu klorofil katanya apa? Coba klorofil itu apa? Tadi Jahira. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Nah, klorofil adalah zat hijau pada daun. Benar atau salah teman-teman? Tepuk tangan semuanya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah? Sudah paham semua? Ditutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah ya buat penampilan dari kelompok 1. Coba teman-teman, gimana komentarnya penampilan dari kelompok 1? Gimana komentarnya? Penampilannya bagus? Bagus. Ada lagi yang mau komentar? Keren. Keren katanya. Alhamdulillah luar biasa. Ya, sekarang penampilan yang kedua yaitu dari kelompok 2. Ayo saya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 Talita akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. B. Menurut kami proses fotosintesis terjadi ketika cahaya matahari ditangkap klorofil sehingga energinya dapat mengubah energi menjadi hidrogen dan oksigen. Energi matahari membebaskan hidrogen dari sehawa air. H2O yang selanjutnya menyisakan oksigen O2. Hidrogen kemudian bergabung dengan karbon dioksida CO2 yang menghasilkan sumber energi bagi sel tumbuhan. Oksigen tidak dibutuhkan pasca proses fotosintesis sehingga dilepas ke udara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanya? Teman-teman katanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau bertanya di sini tadi. Siapa yang mau bertanya? Tadi yang mau bertanya siapa? Apakah itu CO2? Apakah itu CO2 katanya? Apa coba CO2? CO2 adalah CO2 adalah karbon dioksida. CO2 adalah karbon dioksida katanya, betul? Teman-teman yang lain gimana tanggapannya? Betul? CO2 itu karbon dioksida? Ya, yang karbon dioksida yang setiap hari kita hembuskan, ya, kita keluarkan, ya. Bagaimana? Puas jawabannya? Ya, tutup saya ya.
2. Bagaimana tanggapannya tadi penampilan dari kelompok 2? Bagus? Memuaskan? Puas. Bagus? Gimana? Oke, terima kasih ya. Penampilannya cukup bagus. Nah, sekarang untuk ke penampilan selanjutnya yaitu dari kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya Kaila dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. B. Menurut kami proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Oksigen tidak dibutuhkan lagi setelah selesai fotosintesis sehingga dilepaskan ke udara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan dan semuanya sudah paham apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Sekarang penampilan selanjutnya yaitu dari kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. D. Menurut kami, proses fotosintesis terjadi diawali dengan tumbuhan mengambil air dari tanah, kemudian diambil oleh akar, dan dari akar disalurkan ke seluruh organ tubuh tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 Talita akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. B. Menurut kami, proses fotosintesis terjadi ketika cahaya matahari ditangkap klorofil sehingga energinya dapat mengubah energi menjadi hidrogen dan oksigen. Energi matahari membebaskan hidrogen dari sehawa air H2O yang selanjutnya
menyisakan oksigen O2. Hidrogen kemudian bergabung dengan karbon dioksida CO2 yang menghasilkan sumber energi bagi sel-sel tumbuhan. Oksigen tidak dibutuhkan pasca proses fotosintesis sehingga dilepas ke udara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanya? Teman-teman katanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau bertanya di sini tadi. Siapa yang mau bertanya? Tadi yang mau bertanya siapa? Apakah itu CO2? Apakah itu CO2 katanya? Apa coba CO2? CO2 adalah CO2 adalah karbon dioksida. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga ya untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Semakin paham teman-temannya ya. Untuk penampilan terakhir yaitu dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangat semuanya? Saya coba sekarang ajak dulu teman-temannya untuk tabuk semangat. Biar semangat, biar panas. Yuk, mimpin langsung. Ya, tabuk semangat. Ding ding ding, duk duk duk, dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, sa, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Udah semangat? Udah. Saya Eza dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. B. Berdasarkan gambar yang diberikan menurut kami, nomor 1 adalah energi matahari, nomor 2 adalah oksigen, nomor 3 adalah karbon dioksida, nomor 4 adalah klorofil, nomor 5 adalah air. Menurut kami, proses fotosintesis terjadi ketika cahaya matahari ditangkap klorofil, sehingga energinya dapat mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Energi matahari membebaskan hidrogen H dari senyawa air H2O yang selanjutnya menyisakan oksigen CO2 O2 hidrogen kemudian bergabung dengan karbon dioksida CO2 yang menghasilkan sumber energi bagi sel-sel tumbuhan. Oksigen tidak dibutuhkan pasca proses fotosintesis sehingga dilepaskan ke udara. Demikianlah teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis?
proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Teman-teman yang lain bagaimana? Betul? Betul. Ya, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Betul sekali. Ada yang bertanya lagi? Apa sudah? Sudah paham semua? Oke, tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk penampilan terakhir dari kelompok 5. Ya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok sudah selesai. Selesai tadi dari semua kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah mengerti? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan soal evaluasi atau tes formatif, ya. Ibu akan bagikan semuanya mengerjakan. Oke? Ayo, soal yang Ibu berikan dikerjakan, jangan lupa tulis nama, nomor absen. Ya, yang udah kelompok mana? Ya udah sih. Oh, dikumpulkan berdasar kelompoknya aja. Ya, berdasar kelompoknya. Udah semua ya. Oh, jangan lupa yang tadi hasil kerja kelompoknya kamu lagi kasih. Ya. Udah semua ya. Udah ya, udah semua ya. Sini. Sini saya. Udah. Sini. Udah. Udah semua? Ya? Kelompok ini udah? Ayo. Ayo. Udah semuanya ya? Guru ngaji dulu ya. Setelah Ibu koreksi hasil evaluasi kalian hari ini, alhamdulillah semuanya bagus ya. Nilainya sudah bagus-bagus semua. Semuanya di atas 70. Artinya anak-anak ya, kalian luar biasa ya. Nilainya sudah di atas KKN semuanya. Coba setelah kita mempelajari tentang fotosintesis pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, coba kita baca. Apa itu? Fotosintesis adalah proses yang sangat penting. Betul tidak?
yang sangat penting tidak hanya bagi tumbuhan namun bagi makhluk hidup di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, mineral karbon dioksida dan klorofil. Sedangkan untuk hasilnya fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Ya, oksigen yang kita hirup sehari-hari itu apa? Oksigen. Ya, berarti manfaatnya sangat banyak, sangat penting proses fotosintesis tersebut. Ya, kalian pelajari hari ini? Tadi apa yang telah dipelajari? Apa? Fotosintesis. Kegiatan yang paling menarik apa coba dari kegiatan hari ini? Yang paling menariknya apa? Presentasi. Seru? Nah, besok mau lagi? Mau, siap. Terima kasih ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tadi apa? Gaya, ya. Kita akan ke topik yang baru, ya. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, atas konsentrasi belajarnya, atas motivasinya yang membuat ibu menjadi lebih semangat.